Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Husna Mesinda Dewi Saputri dengan NIM G0025-033 dari kelompok A6. Pada video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian anatomi berdasarkan soal yang diberikan. Nah, yang pertama yaitu Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, dimulai dari dinding abdomen anterolateral. Dari lapisan yang paling luar yaitu kulit. Kemudian yang kedua ada fascia superficialis. Yaitu nanti dia dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper atau yang banyak lemak dan fascia scarpa. Nah, fascia ini akan memiliki lapisan yang berbeda antara yang di atas umbilikus dan yang di bawah umbilikus. Di atas umbilikus, kedua lapisan itu akan bersatu. Kalau ke superior, namanya fascia superficialis pectoralis. Kalau ke arah dorsal, namanya fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bawah umbilikus, itu dia kedua lapisan itu bisa dibedakan dengan jelas. Yang ketiga adalah fascia profunda, yaitu lapisan tipis jaringan ikat yang melapisi muskulus, terutama flat muscle di anterior dan posteriornya. Kemudian yang keempat adalah musculus et aponeurosis. Di sini kita juga akan membahas terkait sistem otot yang ada di abdomen. Dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Dimulai dari flat muscle, yang pertama adalah musculus obliquus externus, yang arah serabutnya itu adalah inferomedial seperti huruf V. Nah, aponeurosis musculus ini akan membentuk ligamentum inguinal yang membentang dari sias hingga ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk kanalis inguinal. Yang kedua adalah musculus obliquus internus, arah serabutnya adalah ke supromedial seperti huruf A. Yang ketiga adalah musculus transversus abdominis. Nah, dari urutan dari yang paling superficial ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan yang paling profunda adalah musculus transversus. Ketiga flat muscle ini itu akan membentuk aponeurosis di bagian medial yang terbentang dari processus sigmoideus hingga ke symphysis pubica atau yang disebut sebagai linea alba. Kemudian untuk yang vertical muscle itu ada dua, yaitu yang pertama musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Kedua otot ini itu akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, musculus rectus abdominis itu akan berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior dan berjumlah sepasang, di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Nah, musculus rectus abdominis itu dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersection tendinae, yaitu yang pertama terletak setinggi processus sigmoideus, kemudian yang kedua setinggi umbilikus, dan yang ketiga terletak di antara keduanya. Untuk musculus pyramidalis itu berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Itu sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Kemudian lanjut ada fascia transversalis. Nah, lapisan ini paling terlihat itu pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Selanjutnya ada fascia extraperitoneal, itu fascia ini berisikan jaringan lemak. Ini yang paling dalam adalah peritoneum parietal. Peritoneum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal atau lapisan yang melapisi dinding abdomen, dan peritoneum visceral atau yang melapisi permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ tersebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ atau yang disebut organ intraperitoneal. Nah, kemudian untuk yang bagian posterior dari yang lapisan superficial itu
ada kulit, kemudian fascia superficialis dorsi, kemudian musculus yang dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama adalah musculus latissimus dorsi, kemudian lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinals, dan musculus obliquus internus abdominis. Nah, lapisan keempat adalah ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Dan ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang paling dalam ada peritoneum parietal. Lanjut, untuk organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Organ retroperitoneal sendiri adalah organ yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Organnya itu yaitu S. Parker, S untuk suprarenal gland, A. aorta, D. duodenum kecuali pars superior, P. pankreas kecuali cauda, U. ureter, C. colon ascendens et descendens, kemudian K. kidney, E. esophagus, dan E. rectum. Nah, sedangkan organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi peritoneum, berada dalam cavitas peritonealis. Organnya yaitu gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lanjut ke yang kedua, yaitu Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat, kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, gaster sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fundus gastricum, kemudian pars cardiaca, lalu corpus gastricum, yang dimana di dalamnya dia akan terdapat lipatan-lipatan yang disebut rugea atau plica gastrica, kemudian pars pylorica, ada antrum dan canalis pyloricum. Kemudian di bagian atas dia terdapat gastroesophageal sphincter atau LES. Itu gunanya mencegah terjadinya reflux gastroesophageal. Bagian bawah ada musculus sphincter pylori, di mana dia mendapatkan impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Kemudian di sebelah sini ada curvatura gastrica minor sebagai perlekatan omentum minus. Kemudian di sebelah sini ada curvatura gastrica mayor sebagai perlekatan omentum maius. Nah, dinding gaster memiliki susunan dari luar ke dalam sebagai berikut. Yang pertama ada tunica serosa, kemudian tunica muscularis. Tunica muscularis sendiri ada 3 yang dari luar ke dalam. Yang pertama ada stratum longitudinum. Pada regio pylorus dia akan menebal menjadi ligamentum pyloricum. Kemudian ada stratum circularum pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat tebal dan membentuk musculus sphincter pyloricus. Kemudian yang ketiga yang paling dalam adalah stratum oblique. Nah, pada daerah curvatura minor dia akan membentuk canalis gastricus Waldeyer yang menghubungkan antara pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Kemudian ada tunica submucosa dan yang paling dalam adalah tunica mucosa. Lanjut, soal ketiga, Raka seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, variasi letak dari appendix itu ada 5, yaitu yang pertama ada appendix retosecal, atau dia terletak di belakang sekum mengarah ke atas. Nah, bentuk appendix inilah yang paling umum. Kemudian ada appendix post ilealis, terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian ada appendix pelvicum
yang mengarah ke bawah melewati psoas mayor dan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian ada appendix preilealis terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Kemudian ada appendix subscaecalis terletak descendens ke caudal. Nah, letak appendix ini dapat diukur dengan dua pengukuran, yaitu yang pertama adalah menurut garis Monro-Pfizer dan menurut garis Lanz. Menurut garis Monro-Pfizer ya diukur dari sias dextra ke umbilikus. Nah, pangkal appendix akan terletak di sepertiga lateral garis Monro-Pfizer yang disebut sebagai titik McBurney. Kemudian untuk yang menurut garis Lanz, dia diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, ujung appendixnya adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Terima kasih banyak.